Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, sebelum saya memperkenalkan siapa konsultan kita pada pagi hari ini, dimohon untuk Bapak Ibu, sekali lagi untuk kepentingan administrasi, selalu menggunakan nama sesuai KTP di nama Zoom-nya. Jadi mulai sekarang bisa di-rename lagi untuk namanya, jadi nama-nama yang masih namanya HP, entah Oppo, entah Redmi, dan lain sebagainya, bisa diganti ke nama sesuai KTP, nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, walaupun pagi hari ini sudah hujan, sudah gerimis, mendung-mendung. Tetap semangat, nggih, Bapak Ibu, untuk kita mencari ilmu dari konsultan kita pagi hari ini yang cantik sekali. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yustin Hoirina. Saya di sini selaku host dan moderator untuk klinik online pada pagi hari ini. Dan langsung saja kita perkenalkan. Untuk konsultan pada pagi hari ini namanya Bu Indah. Bu Indah Dewi Nurhayati. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Ekonomi dari Universitas Widyagama. Nah, untuk materi pada pagi hari ini, Bu Indah akan sharing materi tentang bagaimana teknik komunikasi dan negosiasi dalam usaha, karena teknik komunikasi ini adalah salah satu hal terpenting bagi kita pelaku usaha untuk bisa menjalin kerjasama, bisa menjalin bisa memberikan penawaran, terus kemudian banyak sekali ilmu komunikasi dan teknik negosiasi yang perlu kita ketahui supaya omset kita besar, penjualan kita banyak, terus pasar kita juga luas, karena kita sebagai pelaku usaha juga harus fleksibel gitu, nggih. Kepada Bu Indah dipersilakan, Bu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Yustin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan panjang umur, mudah-mudahan selalu sehat, barokah ya semuanya. Saya lihat hari ini pesertanya cukup banyak ya Mbak Yustin, ada 50 orang ya, luar biasa. Biasanya kalau offline Ibu itu hanya meminta 20, maksimal 30 gitu ya Mbak Yustin ya. Tapi karena online Alhamdulillah kita bisa kelasnya lebih banyak. Baiklah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi yang tidak biasanya, karena begini, saya sering mendapati teman-teman UKM gitu ya, itu dalam menjalankan bisnisnya itu sudah cukup banyak ilmu yang dipelajari, mulai dari bedah produk, bagaimana produknya berkualitas, bagaimana produknya unik, bagaimana produknya itu diminati dan disenangi oleh pasar sasarannya, kemudian juga bicara tentang go digital, ya bagaimana mempromosikan bisnisnya melalui online, kemudian masih banyak lagi ilmu yang diserap selama ini gitu, tetapi ada satu konsep yang sering kita lupakan, padahal ini adalah sangat penting gitu untuk kita bisa mensukseskan bisnis kita. Sebagus-bagusnya produk kita, sebagus-bagusnya kita menggunakan media promosi, sebagus-bagusnya kita memiliki jaringan gitu ya, tetapi tanpa kemampuan komunikasi yang baik, ini bisa menjadi gagal dan berantakan. Saya yakin dari teman-teman yang hadir di ruangan ini itu juga pernah mengalami situasi sulit seperti ini gitu, bahkan kecewa saat negosiasi atau komunikasi selesai, ngapain aku tadi itu kok begini ya, ngapain juga saya tadi itu kok emosi dan seterusnya, sehingga persoalan kecil-kecil itu yang seharusnya tidak boleh ada gitu ya, kenyataannya terjadi dan gagallah misi kita. Nah itu yang membuat Ibu sangat tertarik dan ingin sekali menyampaikan teknik-teknik komunikasi dan negosiasi ini di hari ini. Nah, waktu saya tidak banyak ya Mbak Yustin ya, hanya 45 menit ya. Iya, Bu. Baik, segera saya mulai. Saya ingin sampaikan dulu yang pertama begini. Tahukah Anda bahwa pada saat kita menyampaikan suatu pesan gitu, tapi hanya melalui tulisan saja, jadi orang lain kita minta hanya untuk membaca gitu ya, itu ternyata
yang diingat oleh komunikan atau mitra komunikasi kita itu hanya 10% saja. Dan apakah Anda juga tahu bahwa kalau mereka atau mitra kita hanya mendengarkan pesan kita, itu ternyata yang diingat itu hanya 20% saja. Next non. Nah, kemudian dan kalau mereka kita minta hanya untuk melihat kita saja atau melihat tayangan kita, mungkin itu berupa foto, mungkin itu berupa gambar produk, mungkin itu berupa layanan-layanan kita di IG, di Facebook, di WA, nah kayak gitu, itu ternyata kenyataannya mereka itu hanya mengingat kita hanya 30% saja, gitu. Nah, kemudian bila komunikasi kita kepada komunikan itu hanya melihat dan mendengar saja, itu ternyata yang diserap hanya 50%. Biasanya kita akan memberikan pesan-pesan gambar, memberikan foto-foto dan video, kemudian disertai dengan penjelasan terkait dengan produk kita. Nah, kenyataannya mereka dengan cara itu hanya menyerap 50% pesan dari yang kita ingin sampaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, itu bila kita menyampaikan pesan dengan meminta dia untuk mengucapkan juga. Jadi kita menyampaikan dan kemudian diulang oleh audiens atau diulang oleh komunikan gitu untuk dia mengucapkan kembali, itu ternyata lebih. Jadi dia bisa menyerap informasi kita itu sampai 80%. Ingat, jadi kita yang menyampaikan, tetapi dia mengulang apa yang kita sampaikan, itu menyerapnya itu sampai 80%. Apalagi kalau kita meminta dia meniru apa yang kita sampaikan, dan juga kita ikutkan terlibat dalam pembuatan, dalam proses, dalam apapun yang pesan yang kita sampaikan, maka itu 90% loh yang bisa diserap oleh komunikan kita, audiens kita. Nah, coba dari satu slide layar ini saja yang Ibu sampaikan, apa yang Anda renungkan sekarang? Apakah selama ini saya hanya menyebarkan brosur saja? Ternyata itu tidak cukup efektif. Apakah saya hanya meminta mereka mendengarkan saja, misalnya melalui iklan di radio atau hanya by telepon, atau kemudian atau apalah yang mereka hanya kita minta untuk mendengarkan saja, ternyata nggak cukup efektif. Ayo kita evaluasi bareng-bareng, ya. Nah, yang berikutnya, apakah Anda juga tahu ketika kita menyampaikan pesan, gitu ya, nah menyampaikan pesan kepada komunikan, kepada mitra kita, tapi kita tidak mengulanginya kembali. Jadi kita hanya menyampaikan satu kali saja, kenyataannya bahwa mereka akan melupakan 25% pesan yang kita sampaikan hanya dalam waktu 24 jam. Next Mbak Justin. Nah itu. Nah, dan bila kita menyampaikan tanpa diulang, ya, maka dua hari atau 48 jam itu pesan yang kita sampaikan itu akan hilang 50%. Dan seterusnya ketika 3 hari atau 72 jam, maka pesan yang kita sampaikan akan hilang sebesar 75%. Dan bahkan kalau sudah 1 minggu dan ke atas, kalau kita tidak mengulang kembali, maka 96% pesan yang kita sampaikan itu akan hilang dari memori komunikan kita, dari mitra kita. Nah, ayo kita juga mengevaluasi diri kita di sini, Bapak dan Ibu. Apakah kita cukup sering merepetition, ya, mengulang pesan kita? Apakah kita cukup sering, ataukah kita enggan sehingga seminggu sekali belum tentu kita ulang kembali? Nah, hal ini akan menyebabkan dampak atau impact dari pesan yang ingin kita berikan kepada orang lain. Seberapa besar mereka mengingat kita, seberapa besar mereka anchor-nya itu bisa menyerap pesan kita, dan seberapa lama pesan itu bertahan dalam memori mereka. Ayo kita evaluasi juga di sini. Ya, baik. Next saya akan masuk di komunikasi efektif. Ya.
Komunikasi itu bisa disebut efektif bila dalam komunikasi tersebut tersampaikan gagasan, tersampaikan pesan, dan perasaan dengan cara yang baik dalam konteks sosial yang baik. Jadi artinya bahwa pesan ini, komunikasi ini baru efektif bila kita memulainya dari gagasan dulu. Sebenarnya kita ngapain sih melakukan komunikasi ini? Mau memperkenalkan saja produk kita, atau mau mengajak mereka untuk memahami seberapa bagusnya produk kita, kemudian supaya mereka tertarik pada produk kita, dan terakhir kemudian mereka supaya mau membeli produk kita. Apakah itu gagasannya? Gitu. Apakah kita hanya mengingatkan saja kepada mereka, pasar kita, bahwa ini loh produk kita yang kemarin, sekarang ada, sekarang muncul lagi, dan seterusnya. Apakah itu gagasannya? Yang jelas adalah gagasan kita itu satu harus ada, lalu dituangkan dalam bentuk pesan, gitu. Dituangkan dalam bentuk pesan. Dan yang pasti adalah gagasan dan pesan itu akan masuk, tersampaikan dan terserap dengan baik oleh komunikan kita itu bila kita pada saat menyampaikan pesan itu memiliki perasaan yang cukup baik, stabil, emosi yang cukup oke, kemudian kita siap untuk melakukan komunikasi. Itu baru disebut komunikasi kita efektif. Next one. Nah, komunikasi efektif ya, itu adalah komunikasi yang dapat menghasilkan persepsi, dapat menghasilkan perilaku dan pemahaman yang sama antara semua pihak-pihak yang berkomunikasi, termasuk pengirim pesan, termasuk penerima pesan, mungkin termasuk audiens lainnya yang mungkin terlibat dalam komunikasi itu. Jadi harus menghasilkan persepsi. Lah ini munculnya ada di gagasan. Apa persepsi apa yang kita inginkan dari mereka? Apakah kita ini dipersepsikan memiliki produk yang murah? Nah, ini penting. Apakah ingin kita dipersepsikan memiliki produk yang berkualitas? Apakah kita ingin dipersepsikan memiliki layanan-layanan yang oke, layanan-layanan yang memuaskan mereka? Apakah seperti itu? Ini penting, gitu. Jadi target ini penting sehingga persepsi mereka tidak salah dengan persepsi yang kita harapkan, gitu. Nah, berikutnya perilaku mereka otomatis akan sesuai dengan yang kita inginkan pada saat persepsi mereka dengan kita sudah sama, gitu. Nah, hal ini menjadi salah satu kunci sukses komunikasi. Ingat ya, saya kembalikan lagi bahwa pertama kuncinya adalah harus ada apa tadi? Gagasan. Harus ada dituangkan dalam bentuk pesan. Dan pesan ini harus dikomunikasikan dengan baik, ya kan? Nah, dengan cara-cara yang baik gitu ya, sehingga semuanya kondusif dan harus menghasilkan persepsi sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga perilaku dan pemahaman setelah pasca komunikasi itu persis sama dengan apa yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Next. Ada 5 komponen penting di dalam komunikasi yang harus kita pahami bersama, yaitu pertama, Anda catat, yaitu si pengirim pesan atau kita, UKM, pengusaha, adalah pengirim pesan. Ya, siapa pengirim pesan itu? Ya tentunya adalah pengirim pesan ini benar-benar representatif, kompeten, ya, memiliki keterampilan yang sesuai seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang kita memaksakan diri bahwa pengirim pesan ini adalah kita karena kita adalah owner, bahwa kita karena kita adalah pemilik modal terbesar, bahwa kita karena kita tidak memiliki orang lain di belakang kita, sehingga semuanya harus kita, gitu. Padahal kenyataannya bahwa pengirim pesan atau kita di sini sebagai pelaku bisnis ini ternyata tidak cukup kompeten dalam berkomunikasi. Hal ini artinya kita melanggar komponen penting dalam komunikasi, gitu. Nah, ini harus kita sadari sejak awal. Terus yang kedua, pesan yang dikirimkan. Pesan yang dikirimkan tentu saja harus yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita persepsikan, apa yang kita targetkan. Nah, pesan ini harus kita betul-betul kita olah, kita siapkan dengan baik, gitu ya, sesuai dengan
slide saya sebelumnya tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana pesan itu mau dikirimkan? Media apa yang kita akan gunakan untuk mengirimkan pesan ini? Apakah WhatsApp, apakah IG, ataukah Facebook, atau media-media lainnya yang akan kita gunakan? Yang pasti adalah bagaimana media ini yang akan kita gunakan ini harus sesuai dan harus selaras dengan target yang kita inginkan. Gitu. Di slide Ibu yang kedua tadi. Gitu ya. Nah, kemudian komponen pentingnya lainnya adalah penerima pesan. Nah, harapannya komunikasi efektif ini baru jalan kalau penerima pesan kita itu tepat, gitu. Nah, penerima pesan ini adalah memang sasaran kita. Coba bayangkan, saat kita mengirimkan pesan, gitu ya, bahwa produk yang kita jual ini adalah murah, gitu ya, adalah banyak ditemukan di pasar, mudah, gitu ya, ditemukan di pasar. Kemudian bahwa ini adalah konsumsi di pagi hari gitu ya. Bahwa ini adalah konsumsi kesukaan anak-anak muda, anak kuliahan misalnya. Tetapi media yang kita gunakan atau penerima pesan yang kita pilih ternyata adalah seorang ibu-ibu rumah tangga yang mungkin mereka itu biasa masak sendiri dengan harga lebih murah. Kemudian dia itu tidak memiliki sense ya atau kesukaan untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, artinya bahwa penerima pesan yang kita pilih ini adalah salah. Padahal ini adalah komponen penting dalam komunikasi, gitu ya. Nah, ini perhatikan, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat. Kemudian yang kelima, kita butuh umpan balik, gitu. Sehingga komunikasi baru bisa disebut efektif bila mana ada umpan balik, gitu. Nah, umpan balik ini tidak selalu harus positif. Kadang-kadang juga negatif. Ini merupakan koreksi bagi pesan yang kita sampaikan. Nah, itu umpan balik ini penting, bagian dari komponen penting, sehingga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan komunikasi kita. Nah, kalau begitu bagaimana supaya memperoleh umpan balik? Nah, kita akan masuk di slide Ibu berikutnya. Bagaimana supaya umpan balik ini ada, supaya audiens tidak hanya mendengarkan, tetapi mungkin barangkali harapan kita adalah mereka bisa juga memberikan respon positif dengan mungkin sedikit pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, itu. Oke, next non, kita masuk di hukum komunikasi. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, hukum komunikasi ini mudah, ya, tetapi sering kita lupakan. Kita hanya berorientasi kepada bagaimana kita harus berhasil mencapai target. Tetapi hal-hal penting ini tidak kita perhatikan atau kita abaikan. Yang pertama, ini kunci sukses komunikasi, yaitu adalah sikap menghargai atau respect. Nah, apapun komunikasi kita harus cantumkan di situ seberapa menghargai kita terhadap selera mereka, seberapa menghargai kita terhadap keinginan dan kebiasaan-kebiasaan mereka, seberapa menghargai kita terhadap pengorbanan mereka dalam membeli barang kita. Ini adalah sikap menghargai atau respect yang harus kita munculkan dalam setiap komunikasi yang kita lakukan, gitu. Nah, yang kedua adalah kemampuan mendengarkan, gitu, atau empati. Ini semua akan Ibu jelaskan. Yang ketiga adalah audible, yaitu pesan yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan baik. Yang keempat adalah clarity atau jelas. Ada yang menerjemahkan care, ya, atau perhatian. Kemudian yang kelima adalah humble atau rendah hati. Coba Ibu jelaskan ya satu persatu. Respect itu adalah sikap hormat atau sikap next non, menghargai orang lain. Jadi audiens atau komunikan atau penerima pesan kita itu semuanya ingin dihargai dan ingin dianggap penting. Ini harus kita jadikan garis tebal ya dalam pesan-pesan kita. Jadi kita bahkan ketika saat kita harus mengkritik
atau mungkin menunjukkan rasa marah karena mungkin sikapnya yang nggak kondusif dengan kita, atau apapun yang harus kita respon terhadap komunikan kita gitu ya, itu lakukanlah dengan respect ya, lakukanlah dengan penuh harga diri dan kebanggaan seseorang. Jadi lakukan itu gitu, hargai dia apapun yang berkecamuk dalam hati kita, dalam emosi kita gitu ya. Tetap jaga supaya kita menjaga harga diri dan menghargai serta menghormati orang yang kita ajak bicara gitu. Nah, maka kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa membangun kerjasama yang bisa menjalin sinergi. Karena ini memang sifat dasar manusia. Coba bayangkan saat orang lain merasa kita abaikan, saat orang lain merasa kecewa dengan bahasa kita yang menyakiti hati, dengan saat orang lain kecewa dengan sikap tubuh kita yang mungkin tidak menunjukkan empati, maka pasti tidak akan ada kelanjutan hubungan berikutnya karena dia akan enggan bersinergi dengan kita gitu. Nah, sikap-sikap ini itu akan mampu meningkatkan efektivitas kerja kita, baik secara individu maupun secara keseluruhan dalam tim bisnis kita. Itu respect. Bisa ya? Nah, yang kedua, kita dituntut untuk memiliki sikap empati. Ya. Empati ini adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Itu empati. Jadi kita harus memahami orang yang di hadapan kita ini sedang waktunya sedang tidak banyak misalnya, orang yang di hadapan kita itu mungkin dia adalah seorang yang tidak sabaran mungkin, dia mungkin yang dihadapi kita adalah mintanya yang sedikit bicara, banyak bekerja, atau dengan bahasa yang singkat, padat, jelas. Nah, kayak gitu kita harus pahami itu gitu supaya komunikasi kita menjadi efektif dan jangan sampai kita ditinggalkan oleh komunikan atau sasaran komunikasi kita pada saat pesan kita belum tersampai semuanya. Nah, sikap empati ini adalah kemampuan seperti kemampuan dalam hal mendengarkan orang lain, kemampuan dalam hal mengerti terlebih dahulu ya orang lain sebelum kita minta dimengerti oleh orang lain. Itu adalah empati. Jadi coba pahami dulu siapa yang kita hadapi, siapa dia, apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, kebiasaan-kebiasaan apa yang dia biasa lakukan, dan tuntutan terhadap kita itu yang seperti apa, ini harus kita pahami dulu sehingga komunikasi kita bisa efektif. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah audible. Ya. Maknanya begini, audible itu. Jadi komunikasi atau pesan kita yang kita sampaikan itu bisa didengarkan, bisa dimengerti dengan baik. Ya. Jadi kalau kita empati berarti sebenarnya kita itu harus mau mendengarkan terlebih dahulu, mau menerima umpan balik dengan baik, walaupun mungkin umpan baliknya kadang negatif, kadang dengan nada yang tinggi, ya kita tidak menimpali umpan balik itu dengan respon yang negatif juga, itu tidak diperkenankan gitu ya. Nah, audible itu juga berarti pesan yang kita sampaikan itu dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan yang disampaikan itu dengan cara dan sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Jadi harus menyesuaikan gitu. Saya sering menerima keluhan dari teman-teman UKM, misalnya contoh nih ya, karena kita berhadapan dengan dinas juga nih ya, berhadapan komunikasi dengan dinas itu kok susah ya Bu ya gitu. Saya begini, saya ngomong gini kok salah ya Bu ya. Kenyataannya bahwa Anda tidak cukup memahami komunikasi apa sih yang diinginkan oleh dinas seperti itu.
Kalau dinas sudah mengatakan seperti ini, diumumkan seperti ini, mungkin kita tidak harus menanyakan kembali. Karena apa? Karena dinas tidak memiliki cukup banyak waktu untuk merespon kita satu persatu. Sehingga mungkin sebelum kita bertanya, maka kita memahami dulu apa yang pesan yang sudah disampaikan oleh dinas, baru kita renungkan apakah ini layak untuk kita tanyakan kembali. Seandainya layak untuk ditanyakan, maka bahasa apa yang paling tepat? Apakah cukup dengan chatting? Kalau memang dinas menginginkan dengan chatting cukup, ataukah dengan telepon apabila memang dinas menghendaki demikian. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menjadi membuat orang lain, komunikan, penerima pesan itu boring kepada kita hanya karena kita tidak tepat cara menyampaikan pesan-pesan kita. Nah, itu adalah makna dari audible ya gitu. Next non ya, yang keempat itu adalah care ya. Care atau tadi carelity berarti perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara itu merasa diperhatikan. Jadi care berarti juga menyimak secara seksama apa isi pembicaraan dari lawan bicara. Jadi kadang kita seolah-olah mendengarkan begini-begini, padahal yang kita pikirkan itu adalah apa yang akan kita sampaikan. Yang kita pikirkan adalah, waduh tujuan kita belum tercapai nih. Sebentar lagi ngomong gini nih, sebentar lagi aku harus seperti ini nih. Karena apa? Kalau saya mendengarkan dia, waktu jadi terlalu lama. Akhirnya apa? Kita tidak care dengan orang lain, lalu kita tidak memahami apa yang disampaikan. Padahal Bapak dan Ibu, seringkali pada saat audiens atau komunikan menyampaikan sesuatu, coba Anda perhatikan. Biasanya di kalimat terakhir yang dia sampaikan itu adalah hal yang penting. Jadi kadang-kadang kita kan terbuai di kalimat awalnya. Kita terbuai di awal-awal apa yang dia sampaikan. Padahal kenyataannya inti dari apa yang dia sampaikan itu adalah justru di baris terakhir ketika dia akan menutup pesan. Gitu. Ini adalah ciri pesan ciri dari inti dari pesan yang disampaikan. Jadi biasanya di akhir kalimat. Lah kalau kita tidak care, lah kalau kita tidak empati, kalau kita tidak sabar mendengarkan, artinya kita kehilangan kalimat penting yang seharusnya kita serap dan kita pahami untuk kita jadikan titik tolak memberikan respon positif gitu. Ya. Nah, tolong apa yang Ibu sampaikan ini Anda catat. Nah, nanti kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, kita diskusikan. Next non, yang nomor 5, itu adalah humble. Jadi, apakah kita cukup humble ya selama ini ya? Apakah kita selaku UKM, selaku pelaku bisnis gitu ya, apakah cukup rendah hati? Karena ini adalah syarat mutlak dalam komunikasi efektif gitu. Saya menemukan banyak UKM mitra binaan klinik ini yang sudah memiliki sifat nomor 5 ini gitu. Dan saya senang, saya bangga sekali. Ternyata kadang-kadang saya ngetrik aja gitu ya, menyampaikan sesuatu sambil menunggu respon Anda gitu. Ternyata Anda cukup rendah hati, Anda cukup respect, Anda cukup empati, Anda sabar mendengarkan. Nah, ini padahal ini adalah kunci komunikasi efektif gitu. Jadi rendah hati ini adalah unsur yang terkait dengan prinsip kita yang pertama tadi, ya, yaitu respect. Jadi untuk membangun rasa menghargai orang lain itu biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki gitu. Kita nggak mungkin bisa respect kalau kita masih menonjolkan kesombongan kita. Kita nggak mungkin empati kepada orang lain gitu kalau kita masih memunculkan ego kita. Padahal kita di sini adalah pelayan. Pengusaha itu adalah pelayan. Pengusaha itu adalah pemuas. Ya nun sewu, mohon maaf gitu ya, bahasanya mungkin agak ini ya gitu ya. Jadi pengusaha ini memang adalah pemuas gitu. Apa yang menjadi sasaran kita adalah kepuasan konsumen gitu.
Kita tidak dituntut untuk memproduksi barang apa yang kita suka. Kita tidak dituntut untuk memproduksi barang apa yang kita bisa gitu. Yang dituntut dari seorang pelaku bisnis itu adalah apakah dia mampu menemukan konsumennya dan mampu memuaskan konsumennya atau pelanggannya di situ. Kepuasan ini menjadi penting untuk keberlangsungan dan daya saing bisnis kita. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Kiat sukses berkomunikasi itu adalah, saya garis bawahi ya, dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah, satu, kenalilah dengan baik lawan bicara kita. Ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak bicara, tapi kurang mendengar. Yang ketiga, jangan merasa dan memperlihatkan bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara. Maaf ini ya, itu kadang-kadang nomor 3 ini sulit sekali ya, sulit sekali. Kadang kita lalu sok merasa lebih tahu sehingga kita bicara kita lebih mendahului dan lalu kita tidak sabar mendengarkan orang lain gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kenali betul-betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Artinya bahwa kalau Nah, nanti untuk pertanyaannya tolong ya Non, direspon nanti ya, karena Ibu paparannya cuma 45 menit ya. Jadi untuk pertanyaan diakomodir dulu ya oleh Mbak Justin, G. Ya Bu Indah. G. Nah, kemudian kenali betul diri sendiri dan kemampuan diri sendiri ya. Oke, saya lanjut. Bentuk komunikasi ini adalah ada verbal, ada non-verbal. Coba Anda perhatikan. Kalau verbal itu yang gimana sih? Verbal itu adalah media kita misalnya dengan menulis. Katakanlah menulis brosur gitu ya. Verbal itu adalah dengan membaca. Kita biarkan mereka untuk membaca ya tulisan kita. Verbal itu adalah dengan berbicara. Seperti ini kita masih verbal ya dengan berbicara ya. Kemudian dengan mendengarkan. Anda mendengarkan Ibu seperti ini itu masih verbal ya. Ini adalah komunikasi verbal. Cuma dengan mendengarkan, ini dari 100% komunikasi verbal, itu 40% sering digunakan. Ya, kemudian yang berbicara itu 30% ya, sering digunakan. Ya. Kemudian yang jarang adalah yang membaca dan menulis, karena yang membaca dan menulis ini Anda tahu tadi resepnya ya, bahwa komunikan kita hanya menyerap hanya 10-20% saja, ya tidak cukup efektif. Oke, kemudian ada komunikasi yang lainnya, itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi yang dilakukan bukan dengan menggunakan kata-kata dan bukan menggunakan tulisan, tetapi menggunakan gerakan tubuh, gambar, simbol, bahasa tubuh, atau body language, itu adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini banyak kita, ya oke, untuk pertanyaan nanti. Ya, nah komunikasi nonverbal ini banyak digunakan dan sangat efektif ya dilakukan walaupun tidak mengalahkan juga efektivitas dari komunikasi verbal, tetapi ini sangat-sangat efektif juga gitu. Nah, karena pesan efektivitas pesan yang sudah kita rancang, kita sampaikan dengan sangat baik, tapi bila tidak didukung dengan komunikasi nonverbal yang baik, ini bisa gagal total gitu. Nah, dan ini juga sekarang banyak digunakan oleh anak-anak milenial ya, dengan simbol-simbol, dengan gambar-gambar, menunjukkan orang kelaparan misalnya ya, menunjukkan orang betapa enaknya mengkonsumsi produk kita dan seterusnya. Itu sangat efektif komunikasi ini gitu ya. Next one. Nah, contoh komunikasi nonverbal yang pertama ini adalah yang menggagalkan ya. Ya, yang menggagalkan biasanya. Apa itu? Kita sering menunjukkan marah itu dengan menggertakkan gigi secara tidak sadar. Kenapa ini saya bahas? Karena ini sering digunakan gitu ya, sering dipakai. Padahal ini salah gitu ya.
Kadang kita ketika jenuh ya dengan apa yang disampaikan oleh pengirim pesan begitu, lalu kita menoleh ke tempat yang lain ya, kemudian kita mencibir mungkin ya, kemudian kita mungkin menatap tajam dan kemudian seolah-olah menunjukkan perlawanan. Nah, hal seperti ini itu adalah sikap-sikap nonverbal yang tidak boleh kita lakukan ya, tidak boleh kita lakukan ya. Itu di yang pertama. Kemudian ada lagi yang biasa kita lakukan, mengerutkan dahi sebagai tanda bahwa kita berpikir keras. Biasanya kalau saya mengerutkan dahi begini sambil merem ya, sambil lihat ke atas begini, itu sikap saya biasanya ya. Kemudian berpikir keras seperti ini sambil terus yang namanya ballpoint ini terus saya gini-giniin. Itu cara saya berpikir keras. Ini semua nonverbal dan mempengaruhi pengirim pesan. Orang ini kayaknya sudah mulai perhatian deh sama aku. Orang ini kayaknya udah mulai boring nih sama aku. Nah, kayak gitu. Nah, kita harus melakukan sikap-sikap yang menguasai emosi kita, menguasai situasi kita dengan menjaga gerak tubuh kita. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting. Sering Anda abaikan. Kita abaikan, sering kita abaikan ya. Kemudian yang ketiga, gambar pria dan wanita yang dipasang di pintu toilet. Ini adalah contoh sign ya, nonverbal gitu ya. Kemudian yang keempat, mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda kita mengiyakan sesuatu ya. Kita sering seperti itu ya. Kemudian tanda tidak mengerti, kemudian kita begini. Nah, seperti itu tanda tidak mengerti biasanya pengirim pesan sudah menangkap itu gitu. Sudah menangkap bahwa Anda tidak mengerti gitu. Ya, cara Anda tersenyum, cara Anda menatap, cara Anda mengernyitkan dahi, cara Anda memalingkan, cara Anda memegang mungkin seperti ini, cara Anda memegang seperti ini. Mungkin kalau Anda mulai tidak sabar ya, biasanya ini Anda buatkan mainan kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, ini sikap-sikap nonverbal yang sangat-sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kita, gitu. Ya, nah ini pesan saya kepada Anda pada saat Anda berkomunikasi, pada saat Anda berbicara. Next non ya, oke, benar ini. Tidak boleh berbicara terlalu cepat. Kembali non ya, tidak boleh berbicara terlalu cepat. Bu Indah tadi terlalu cepat, wah maaf ya, karena Bu Indah ini terburu-buru dengan waktu yang hanya 45 menit, lalu menjadi terlalu cepat gitu ya. Tapi ini tidak boleh, Anda terlalu cepat. Anda harus memperhatikan juga perubahan mimik dari komunikan kita ya, memperhatikan waktu dengan baik gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bahasa tubuh Anda. Misalnya, Anda harus selalu lakukan kontak mata pada saat Anda berbicara, ya. Lakukan kontak mata. Jangan membiasakan melihat sesuatu yang lain. Kadang-kadang kan ada yang memandang lawan bicaranya itu di atas kepalanya, ya, atau di samping kepalanya begitu. Seakan-akan mencari sesuatu di luar itu. Nah, ini kesan yang menunjukkan bahwa kita abai ya terhadap lawan bicara kita gitu ya. Jadi bahasa tubuh ya, kontak mata ya, postur gerakan-gerakan negatif itu selalu perhatikan. Saya tidak boleh begini. Misalnya Anda sudah mulai mau jigrang misalnya ya. Jigrang itu apa ya? Mengangkat kaki salah satu ya, dinaikkan ke kaki yang lainnya, atau sudah mulai mau selonjor misalnya ya kaki kita, atau sudah mulai menaikkan tangan kita begini. Nah, hal-hal ini harus kita jaga jangan sampai itu terjadi ya. Nah, kemudian sebaiknya kita menghindari istilah-istilah teknis. Ya, Ibu tadi kan menggunakan bahasa kata-kata teknis, tapi diterjemahkan itu boleh ya. Karena tidak semua orang yang menjadi komunikan kita itu memahami istilah teknis kita. Seperti Ibu misalnya kalau ngajar harga pokok produk misalnya, Ibu kan tidak jarang sekali menggunakan bahasa costing karena costing itu teknis. Bisa orang menjadi bingung. Apakah costing itu harga pokok, apakah costing itu adalah biaya, atau apa ya? Nah, ini bisa atau harga perolehan. Anda bisa bingung dengan bahasa costing, sehingga Ibu bisa terjemahkan lagi untuk memperjelas. Nah, seperti itu. Kemudian berkonsentrasi pada pemahaman dalam komunikasi, gitu. Bukan hanya pada kosakata yang digunakan.
Jadi ayo kita belajar konsentrasinya tidak kepada kata-kata yang tepat. Kadang-kadang kita salah ucap hal-hal yang lucu atau agak medok ya, menggunakan bahasa Malangan atau apa. Itu hal-hal menarik yang biasanya masuk kepada komunikan kita gitu atau audiens gitu. Lebih mudah dipahaminya. Jadi tekankan kepada konten dari apa yang didiskusikan atau disampaikan. Jangan terjebak pada kata-kata yang harus tepat, harus EYD gitu ya, yang harus menggunakan kata bahasa yang benar, misalnya begitu ya, tidak boleh begitu. Kemudian berkomunikasilah secara terbuka dan jelas. Jadi jangan meninggalkan ruangan untuk menghindari interpretasi ganda. Jadi pada saat Anda berkomunikasi gitu ya, lalu Anda ada kepentingan untuk keluar dari ruangan ini tidak diperkenankan. Kalau perlu komunikasi itu dilakukan benar-benar sudah clear. Anda tidak butuh untuk meninggalkan tempat, Anda tidak butuh untuk menerima telepon, Anda tidak butuh untuk buang air kecil misalnya dan seterusnya begitu. Jadi karena ini bisa memberikan signs ya atau interpretasi itu yang berbeda. Seakan-akan kita sudah boring, seakan-akan kita sudah menginginkan pembicaraan ini berakhir kayak gitu. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kemudian berhati-hatilah dengan aspek-aspek nonverbal ya. Dari apa yang Anda katakan, seperti nada bicara, usahakan jangan kemudian tiba-tiba tinggi ya atau tiba-tiba rendah misalnya ya. Kemudian jangan mengulang-ulang kata-kata yang sudah diucapkan ya, seakan-akan menunjukkan bahwa Anda saat itu gugup, Anda saat itu tidak siap berada dalam ruangan itu gitu ya. Nah, ini pesan dari Ibu pada saat Anda berbicara. Nah, pada saat Anda mendengarkan, pesan dari Ibu adalah konsentrasilah pada apa yang dikatakan, pada apa yang dikatakan komunikan kita. Kemudian dengarkanlah baik-baik dan cobalah aktif gitu. Seandainya Anda ingin menanyakan, maka Anda menanyakan sesuatu yang memang itu perlu ditanyakan, sehingga itu menunjukkan respek kita. Terus senantiasa mendengarkan, walaupun yang dibicarakan itu tidak relevan, ya berputar-putar atau berulang-ulang, itu Anda harus menjaga untuk tetap sabar mendengarkan. Nah, ini agak sulit kan, gitu ya. Kemudian telusuri apa yang Anda dengar ulang, pokok-pokok bahasan yang Anda dengarkan untuk diri sendiri, ya. Kemudian buat kesimpulan ya dari apa yang dibicarakan. Jadi kalau Anda melakukan komunikasi gitu ya, selalu catat gitu ya, supaya Anda setiap saat menemukan sesuatu gitu yang penting itu Anda segera simpulkan, Jangan pada saat komunikasi itu terjadi itu Anda tidak mencatat atau tidak merekam misalnya, sehingga hal-hal penting itu lewat begitu saja. Ini tidak baik gitu. Kemudian harus peka terhadap bahasa tubuh nonverbal si pembicara dan bahasa tubuh Anda sendiri gitu ya. Kemudian buat catatan jika perlu, kemudian tidak menunjukkan ketidaksukaan atau ketidaksabaran, dan tidak menyela pembicaraan kecuali itu disepakati di depan. Ya, jadi pada saat misalnya sudah disepakati bahwa Anda boleh bertanya pada saat saya menyampaikan, atau ayo kita diskusi setiap saat Anda ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Nah, kalau itu sudah menjadi kesepakatan di awal, maka hal ini menjadi penting gitu ya. Jadi Anda tergantung pada kesepakatan awal gitu ya. Saya masuk negosiasi waktu saya sudah tidak banyak lagi. Negosiasi itu begini, Bapak Ibu. Ya, masing-masing pihak gitu ya, masing-masing pihak yang bernegosiasi itu pastinya adalah memiliki kepentingan, memiliki tujuan ya. Nah, tujuan tentunya untuk menguntungkan dirinya, kan begitu ya. Nah, yang sering kita lakukan adalah ya, mohon kita mengoreksi diri masing-masing gitu ya. Kita kekeh pada tujuan kita masing-masing. Jadi saya dengan tujuan saya, Anda dengan tujuan Anda, sehingga masing-masing mempertahankan tujuan masing-masing. Sehingga apa? Negosiasi tidak terjadi. Ya, masing-masing
tidak puas dengan hasil negosiasi. Kenapa? Karena memaksakan kehendak masing-masing. Ya, nah ini perhatikan. Yang kedua, kita memiliki tujuan. Kemudian dari pihak lawan negosiasi kita juga memiliki tujuan. Tetapi kita dua-duanya saling sungkan, saling khawatir kalau salah, saling menjaga perasaan. Ya, akhirnya kita diam. Nah, ketika itu negosiasi juga tidak akan terjadi, gitu ya. Perhatikan ini. Nah, yang ketiga, ya, salah satu lawan negosiasi kita itu selalu mengalah, dia memposisikan berada di bawah kita. Nah, sehingga dia menjadi follower. Nah, akhirnya apa? Kedua tim negosiasi ini itu hanya mendapatkan hasil yang dinegosiasikan itu adalah berdasarkan salah satu pihak saja. Sehingga apa? Salah satu pihak yang lainnya dirugikan. Seringkali kan kita begitu. Kadang-kadang UKM itu hanya karena produknya kepingin laku, ya sudahlah pokoknya produk saya segera dibawa, berapa harga pun untungnya saya walaupun sedikit oke lah, ya kita jadi follower gitu. Kepentingan kita diabaikan dan negosiasi itu hanya memenangkan satu pihak. Padahal yang benar itu adalah yang terakhir ini, Bapak dan Ibu. Tujuan disamakan dulu. Tujuan dari kedua belah pihak ini disamakan dulu, dijadikan satu dulu, lalu kemudian dilakukan negosiasi gitu. Lalu dilakukan kesepakatan, dilakukan kompromi, lalu kompromi dan kesepakatan ini diputuskan bersama tanpa adanya pertengkaran dan tanpa adanya perselisihan. Nah, yang benar adalah yang di keempat ini gitu. Jadi ini warning ya untuk kita semua ya. Mudah-mudahan karikatur ini cukup menarik untuk Bapak dan Ibu lebih memahami dan mengingat bahwa ke depan saya jangan yang nomor satu deh. Saya juga rugi dong kalau dengan cara yang kedua. Saya jangan menggunakan yang ketiga. Seharusnya kita menyamakan dulu di visi dan misi kita, menyamakan dulu tujuan kita, menyamakan dulu hasil akhir yang diinginkan, baru kita lakukan negosiasi. Nah, itu negosiasi ya. Nah, apa sih itu negosiasi? Negosiasi itu adalah perundingan dua hal atau lebih. Next one. Nah, yang masing-masing memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lawan. Jadi negosiasi ini terjadi bila mana kita memiliki sesuatu yang unik, yang berbeda, yang lebih, yang tidak mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan negosiasi kita atau calon mitra kita. Nah, barulah kita lakukan negosiasi untuk menemukan kesepakatan. Itu negosiasi. Nah, langkah-langkah apa dalam negosiasi next month? Yaitu menyiapkan tekniknya dulu, teknik negosiasi. Ya, siapkan dulu. Kalau Anda mau melakukan negosiasi, mau lakukan kerjasama dengan calon mitra kita, maka poin pertama ini sangat penting untuk kita. Yang pertama adalah menyiapkan materi negosiasi dulu. Materi negosiasi itu apa sih yang mau kita bawa gitu. Apakah kita mau menawarkan produk kita yang akan kita jadikan sebagai produk tambahan bagi mitra kita, calon mitra kita? Apakah kita ingin menonjolkan teknologi yang kita miliki supaya dimanfaatkan oleh mitra kita? Apakah kita memberikan cara-cara mudah dan efisien dan efektif yang bisa dipekerjasamakan dan seterusnya? Nah, materi-materi seperti ini harus disiapkan sebelum kita bernegosiasi. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi persiapan kita untuk melakukan komunikasi efektif, gitu ya. Yang kedua, kita harus memiliki target minimum. Ya, karena kita tidak mau rugi di dalam negosiasi. Jadi kita memiliki target maksimum, tapi kita juga memiliki target minimum, di mana yang minimum itu kita masih untung. Nah, ini siapkan di awal. Jangan sampai kita tidak tahu apa-apa tentang tujuan kita, tentang target minimum kita, lalu kita lakukan negosiasi, sementara lawan kita sudah mempersiapkan dengan baik. Nah, kita lalu dikalahkan dalam komunikasi tersebut, dalam negosiasi itu. Kenapa? Karena kita tidak siap. Gitu. Nah, ini sering dialami oleh UKM-UKM kita. Hati-hati ya. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus mengidentifikasi karakteristik dari mitra negosiasi kita.
Ya. Nah, karakteristik mereka. Kadang-kadang kita berangkat dari hobi mereka, kadang-kadang kita berangkat dari kesukaan mereka, kadang-kadang kita berangkat dari kelembagaan mereka. Kita tunjukkan apresiasi kita, kita wow dengan mereka, kita menunjukkan sesuatu bahwa kita tahu banyak tentang mereka dan menghargai semua apa yang dilakukan oleh mereka. Hal-hal ini sangat penting untuk negosiasi gitu, menunjukkan bahwa kita respect gitu ya. Jadi identifikasi siapa sih dia, berdiri sejak kapan, kemudian keunikan produk mereka apa, mereka sebenarnya membutuhkan apa, selama ini mereka sukses di mana dan seterusnya. Nah, ini untuk strategi bernegosiasi. Kemudian alternatif strategi negosiasi yang dipilih. Jadi lakukan negosiasi itu dengan menggunakan strategi negosiasi. Strategi yang kita pilih yang bagaimana nih nanti di slide Ibu yang berikutnya. Kemudian agenda negosiasi harus ditetapkan yang benar-benar tepat. Jangan sampai agenda negosiasi itu gagal hanya karena pemilihan waktu yang tidak tepat. Contohnya, misalnya hari Jumat, kita mau negosiasi dengan dinas katakanlah, karena business to government ya. Business to government berarti mereka punya jam kerja itu Senin sampai Jumat. Tapi kemudian kita mengadakan negosiasinya Jumat. Padahal yang dipikirkan oleh lawan negosiasi kita itu adalah besok libur, minggu liburan begitu. Mereka sudah nggak konsentrasi deh gitu. Ya, terus biasanya kalau hari Senin itu juga waktu negosiasi yang tidak tepat karena itu biasanya bukan happy Monday tapi itu bad Monday bagi lawan negosiasi kita gitu. Karena mereka sedang tidak senang gitu loh. Hari Senin ini baru saja melewatkan liburan, baru senang-senang lalu kerja lagi gitu. Mereka bad mood pada saat itu. Sehingga tepatnya kapan? Anda boleh pilih apakah Selasa atau Rabu ataukah Kamis, tapi jangan dilakukan di hari Jumat menjelang liburan atau di hari Senin saat memulai bisnis, atau jangan mengambil waktu-waktu di mana mereka biasanya melakukan koordinasi internal. Oleh karena itu poin yang keempat itu tadi penting, yaitu apa? Poin ketiga itu tadi itu adalah penting, yaitu mengidentifikasi dulu karakteristik dan kebiasaan dari mitra negosiasi kita, lawan negosiasi kita. Bisa dipahami ya? Nah, tahap yang kedua itu adalah melaksanakan negosiasinya. Jadi, melaksanakan negosiasi itu artinya adalah kita sudah memulai mengkomunikasikan materi-materi negosiasi yang sudah kita siapkan. Kemudian kita memberikan penawaran-penawaran yang win-win gitu. Yang win-win solution, jangan win-loss, jangan loss-win atau loss-loss, parah itu, ya enggak? Gitu. Jadi Anda pakailah yang win-win gitu. Karena Anda sudah mengenali karakternya, Anda mengenali kebutuhannya, Anda mengenali kebiasaannya, maka akan mudah Anda menawarkan win-win solution kepada lawan negosiasi kita ya. Kemudian teknik negosiasi dan motivasi itu harus diterapkan. Jadi dalam teknik negosiasi ini kita selalu harus memotivasi mitra, calon mitra kita juga memotivasi kita untuk bahwa kita optimis pada tujuan akhir kita gitu. Ya, kemudian kesepakatan akhir itu harus dirumuskan. Jangan sampai misalnya begini, kita sudah negosiasi, sudah oke semuanya, udah deal gitu ya, tapi tidak dirumuskan gitu ya, tidak dirumuskan kembali. Nah, itu artinya apa yang kita lakukan tadi sia-sia. Makanya seperti catatan kecil, poin-poin penting, kemudian sedikit-sedikit menyimpulkan. Kan Anda boleh loh begini misalnya, baik ya, Ibu, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya simpulkan bahwa sebenarnya kita bisa ya melakukan kerjasama ini karena ternyata bahwa Ibu membutuhkan ini, sedangkan saya memiliki hal-hal yang Anda butuhkan. Perkara nanti harga kita akan negosiasikan lebih lanjut. Apakah itu Ibu? Setuju. Nah, dia akan bilang seperti itu. Jadi, kesepakatan akhir ini dirumuskan dari kesimpulan-kesimpulan kecil yang kita buat selama proses negosiasi. Paham ya? Nah, kemudian jangan lupa negosiasi ini harus dievaluasi dan yang terakhir tahapannya itu harus membuat laporan hasil negosiasi. Kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada mitra kita, kepada tim internal kita, itu harus ada laporannya gitu.
Kalau lawan negosiasi kita tidak membuat itu, kita yang akan membuat. Karena kita butuh hubungan baik ini jangka panjang. Kita butuh kelangsungan hubungan ini. Dan kita butuh yang satu lagi, bahwa dia ingat apa yang sudah diputuskan bersama. Itu tahap yang ketiga tadi. Ini penting. Ya. Nah, tujuan negosiasi ini bagian dari target kita sebenarnya. Next non. Ya. Nah, yaitu yang pertama, tujuan agresif. Ini adalah teknik sebenarnya, ya. Jadi tujuan agresif itu begini, kita berusaha memperoleh keuntungan dari kerugian dari pihak lain. Kalau memang ini adalah tujuan agresif kita, maka kita akan memainkan poin-poin di mana mereka membutuhkan kita, di mana mereka itu tanpa kehadiran kita, kayaknya mereka akan menemukan kesulitan dan akan menjadi sangat untung bila bekerja sama dengan kita dan kita tunjukkan hal-hal penting. Ini adalah agresif sifatnya. Nah, kita kan sering berada di sini, kita kena pada tujuan negosiasi yang bersifat agresif gitu loh. Karena memanfaatkan kelemahan dari pihak lawan gitu. Contoh, UKM tidak memiliki merek, ini dimanfaatkan ini oleh perusahaan-perusahaan, oleh mitra bisnis kita yang sudah memiliki merek, yang sudah memiliki perizinan, yang sudah memiliki brand di pasar, yang sudah memiliki label yang terkenal dan seterusnya gitu. Nah, ini tujuan komunikasi kita itu kita pakai yang sifatnya agresif, tunjukkan kelemahan-kelemahannya yang dia bisa untung bersama kita dan dia kita angkat untuk membuat keputusan win-win solution. Itu sifatnya agresif. Nah, ini materinya kita siapkan sebelum negosiasi ya. Terus yang kedua adalah tujuan kompetitif. Ya, tujuan kompetitif ini berusaha memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Jadi kita harus dalam negosiasi ini kita tidak peduli apakah dia itu untung sedikit atau untung banyak atau apa. Ini di tujuan kompetitif. Jadi kita seringkali mitra kita itu menekan kita. Terus yang penting produk Anda laku, Anda minta harga berapa. Nah, akan menjual sesuai dengan harga saya gitu, sesuai dengan permintaan pasar saya. Nah, sehingga apa? Mitra kita gitu ya, lawan negosiasi kita dia menang karena dia tahu bahwa pasar memperoleh keuntungan yang besar karena pasar menawar dengan harga yang tinggi. Nah, seperti itu berarti ini adalah tujuan kompetitif. Gitu ya. Yang ketiga adalah tujuan kooperatif, di mana kesepakatan ini adalah win-win. Biasanya kita cukup bijaksana untuk mengetahui lawan negosiasi kita, dia untungnya berapa, nah kita untungnya berapa, kita cukup bijaksana untuk mengukur kesejahteraannya dia sehingga kita memberikan untung yang cukup ya kepada mitra kita. Keterbukaan biasanya kalau tujuan kita adalah kooperatif. Nah, ini akan lebih baik dan sifatnya jangka panjang kalau kita menggunakan teknik kooperatif ini. Kemudian ada yang keempat itu adalah tujuan pemusatan diri. Tapi ini kondisional ya Bapak dan Ibu ya. Anda bisa aja menggunakan teknik-teknik ini dan ini sah, ini tidak salah. Ya, tujuan pemusatan diri, berusaha memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Tujuan defensif, memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Biasanya yang defensif ini itu karena tidak mau rugi, sehingga kita bermain aman. Contohnya apa? Kita katakanlah bernegosiasi untuk mendatangkan barang dari mitra kita. Nah, kita menggunakan kesepakatan adalah barang sampai di tempat tujuan, sampai di tempat kita, nah siap untuk dijual misalnya begitu. Kita tidak mau menanggung risiko, apakah di jalan nanti itu bagaimana, bila mana ada produk rusak karena distribusi dan seterusnya, kita tidak mau menanggung risiko itu. Nah, negosiasinya diarahkan ke sana. Nah, yang keenam, Anda boleh mengcombine ya, mengkombinasi dari seluruh teknik-teknik ini. Nah, tujuan dari negosiasi itu adalah kesepakatan kedua belah pihak ya. Ingat bahwa kedua belah pihak itu harusnya dalam negosiasi adalah sejajar. Tidak boleh ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Karena di situ kita akan bisa bernegosiasi dengan baik selama kita mendudukkan kedua pihak yang bernegosiasi itu sejajar. Itu yang pertama
ya. Kemudian memenuhi harapan keinginan kedua belah pihak, ya. Jadi kita berupaya bagaimana keinginan masing-masing itu semuanya tercapai, gitu ya. Sama-sama diuntungkan, sama-sama menemukan sisi positif dalam bisnis masing-masing. Yang ketiga, mendapatkan sebuah keuntungan, menghindari kerugian, dan memecahkan problem lain. Jadi negosiasi itu kadang-kadang akan muncul problem lainnya. Nah, masalahnya kalau begitu kan di penyimpanan. Masalahnya kalau begitu adalah di biaya pengiriman. Masalahnya kalau begitu itu adalah di mana, dan seterusnya. Itu biasanya muncul problem lain. Nah, sehingga dalam negosiasi yang terbuka, kita dalam proses ini sama-sama siap untuk memecahkan problem lain yang muncul ketika negosiasi, gitu ya. Nah, ada 6 tahapan penting, ini adalah materi saya yang terakhir. Mohon maaf Mbak Justin, 3 menit bisa ya? Ada 6 tahapan penting di dalam negosiasi. Yang pertama adalah persiapan. Di persiapan itu adalah mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah menentukan tim negosiasi. Jangan satu orang. Karena biasanya kalau satu orang ketika kita dikalahkan pada saat proses negosiasi itu, kita tidak ada teman yang bisa meluruskan kembali atau mengangkat posisi kita gitu. Jadi jangan satu orang, usahakan paling tidak 2 atau 3 ya. Ada bagian menjelaskan, ada bagian menekan, ada bagian mengklarifikasi, ada bagian menyimpulkan. Nah, ini bagus sekali gitu ya. Kemudian yang ketiga, usahakan lebih banyak mengenal profil pihak lawan. Ini sangat-sangat penting karena kita akan tahu dan kita bisa menjatuhkan alam bawah sadar lawan untuk secara tidak langsung sepakat dengan apa yang kita inginkan. Itu justru kalau kita mengenali dia dari sisi-sisi lainnya yang mungkin dia menjadi kaget betapa kita sangat tahu tentang dia, dengan sejarah dia, tentang keinginan dia, kebutuhan dia, kebiasaan dia, budayanya dia, kemampuan keuangannya dan seterusnya. Itu akan memberikan nilai lebih buat kita, gitu ya. Dan ini itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih pada kita. Yang kedua adalah kontak pertama. Biasanya setelah persiapan itu kita perlu kontak pertama. Di kontak pertama ini itu adalah pertemuan secara langsung face to face kedua belah pihak. Nah, di sini masing-masing itu melakukan penilaian ya antara dua negosiator ini. Lalu memunculkan kesan pertama. Nah, kesan pertama ini bahaya Bapak dan Ibu. Ya, gitu. Saya sering selalu ingat kalau menjelaskan ini itu tentang iklan Axe ya. Masih ingat iklan Axe itu parfumnya cowok kayaknya ya. Nah, gimana? Pertemuan pertama, pandangan pertama sangat menggoda, selanjutnya terserah Anda, ya Kak. Nah, di sini itu adalah kita, ya. Nah, kita munculkan kesan pertama yang menggoda, kesan pertama yang menunjukkan kita cerdas, kesan pertama yang menunjukkan kita begitu unik dan mitra yang luar biasa untuk dijadikan teman main bisnis oleh lawan negosiasi kita. Baru selanjutnya akan mudah semuanya. Ya, kemudian yang ketiga ini adalah konfrontasi. Konfrontasi ini nggak bisa dihindari Bapak dan Ibu. Ya, jadi tahapan ini itu penting dan sering terjadi, yaitu adu argumentasi antara kedua belah pihak gitu. Dan ini penting. Kalau tidak ada konfrontasi, tidak ada adu argumentasi, kita tidak tahu sebenarnya mereka menyimpan apa gitu. Sebenarnya mereka itu memiliki penilaian yang bagaimana gitu terhadap terhadap negosiasi, proses negosiasi ini gitu. Sehingga konfrontasi ini adalah tahapan yang jangan sampai tidak dilewati ya. Pada tahapan ini biasanya ada perbedaan, ada potensi perdebatan ya, yang kadang-kadang memanas gitu ya, kadang-kadang bahkan tidak terkendali. Tapi karena Anda sudah memperoleh ilmu komunikasi dan negosiasi, ya pastinya Anda bisa mengendalikan emosi Anda ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah konsiliasi. Ya, konsiliasi next non. Di konsiliasi ini adalah tawar menawar untuk menemukan titik temu. Ya,
untuk menemukan titik temu. Jadi kesepakatan ini itu ada di tahapan yang keempat. Kalau sudah masuk di tahapan keempat, jangan mundur lagi, Bapak Ibu. Okay? Kalau sudah di sini, ya oke, kita kata Anda di sini adalah you jual gue beli gitu ya, gue jual lo harus beli gitu ya. Di konsiliasi ini gitu ya. Iya, PPT-nya nggak muncul ya. Tapi saya lanjutkan tidak apa-apa ya. Nah, yang kemudian yang kelima itu adalah di tahapan solusi. Jadi di tahapan solusi ini gitu ya, dari para negosiator ini menyepakati satu titik kesepakatan. Ya. Jadi mereka nggak apa-apa ya, kita lanjut paling hanya sebentar itu. Saya lanjut nggak apa-apa, Ibu masih ada slide-nya juga ya. Anda catat saja di tahapan yang kelima ini adalah solusi. Jadi di solusi ini sudah ada titik temu Bapak dan Ibu. Sudah ada kesepakatan bagi kedua belah pihak dan Anda sudah mencatat. Dan Anda sudah menyimpulkan dan ini sudah Anda sampaikan juga begitu sehingga masing-masing sudah siap oke. Nah, itu di solusi ya. Nah, cuma di sini yang menjadi hal penting itu adalah sikap relasional. Ya, ini harus kita jaga ya di solusi ini. Jangan kemudian ada bahasa yang menekan, ada keputusan yang menekan lagi. Itu sudah tidak ada lagi. Karena sesi konfrontasi sudah selesai, gitu kan ya. Jadi Anda di sikap yang di solusi ini, sikap yang Anda tumbuhkan adalah saling memberikan solusi terbaik kepada kedua belah pihak. Ya, jadi solusi ini sampaikan ya tanpa ada unsur menekan dan bahasanya juga win-win, sama-sama menghargai, sama-sama menunjukkan manfaatnya masing-masing kedua belah pihak. Nah, sampai keduanya deal gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pasca negosiasi. Di pasca negosiasi ini itu kedua belah pihak sudah konsolidasi gitu ya. Sudah konsolidasi, sudah memiliki komitmen dan sudah tahu hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangannya masing-masing. Sudah tahu. Kalau perlu MOU-nya pun pada poin 6 ini itu kita sudah siapkan gitu ya. Ya kita lihat di film-film itu loh ya, kalau di film-film itu kan selalu begitu ya kan, formatnya sudah disiapkan, kemudian mereka notulen sudah ada, nah kemudian mereka menyepakati bersama lalu gunting pita tanda itu bersalaman gitu ya. Nah itu karena ini Ibu kebanyakan nonton film nih ya, jadi tahu yang seperti itu. Nah ini Bapak dan Ibu terakhir prosesnya adalah di pasca negosiasi dan penandatanganan kerjasama. Ada beberapa teknik negosiasi yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sayangnya nih ya, tidak bisa ditayang di sini ya. Coba salah satu WA Mbak Yustin ya, supaya ditayangkan. Ada teknik negosiasi konvensional ya, atau konvensional skill istilahnya itu yang harus kita biasakan, harus kita pelajari dan harus kita terapkan. Apa itu? Yang pertama, biasakan menggunakan pertanyaan terbuka ya. Biasakan menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang jawabannya itu bisa lebih dari satu ya. Bisa lebih dari satu. Oh ya, ya. Jadi jawabannya bisa lebih dari satu. Jawabannya itu bisa berdasarkan persepsi. Jawabannya itu berdasarkan banyak sumber dan kayak gitu. Itu adalah pertanyaan terbuka. Jadi jangan biasa menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya itu misalnya hanya iya dan tidak. Itu nggak boleh ya, karena kalau iya dan tidak itu mereka tidak terlibat di dalam proses negosiasi. Yang kedua, konvensional skill ya yang diperlukan adalah kemampuan menafsirkan atau merumuskan kembali perkataan negosiator lawan dengan kata-kata sendiri. Jadi Bapak Ibu
Kalau Anda menyimpulkan ada beberapa poin penting dan lalu Anda simpulkan di proses negosiasi, itu jangan menggunakan bahasanya negosiator lawan ya, tapi gunakan bahasa sendiri ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, kalau boleh saya simpulkan ternyata bahwa kita semua saling membutuhkan ya Ibu. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi tidak menggunakan bahasa negosiator lawan. Gitu ya. Terus yang ketiga, diam setelah suatu pertanyaan dibuat oleh lawan negosiator. Jadi kalau ada pertanyaan belum selesai jangan langsung dijawab gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sabar aja. Lalu kita bilang saya tahu apa yang akan Anda tanyakan. Ada loh yang orang biasa kayak gitu ya. Saya sudah ngerti maksud Anda, sudah nggak usah diteruskan, saya sudah paham. Itu nggak boleh ya. Biarkan pertanyaan sampai selesai dan lalu kita masih diam gitu, mencerna. Karena otak kita itu akan bekerja dan akan membuat jawaban itu secara terstruktur saat dia kita berikan waktu mendengarkan terlebih dahulu dan kemudian menjawab 1-2 detik berikutnya gitu. Itu otak kita akan jalan, dia akan membuat jawaban secara terstruktur. Nah, kita tidak gagap ya atau tidak tergesa-gesa atau membuat bahasa yang terlalu cepat atau nadanya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, seperti itu. Makanya ini penting, Anda harus punya keterampilan ini. Diam dulu 1-2 detik baru Anda jawab. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, menyimpulkan dari waktu ke waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Berikan catatan-catatan penting ya. Kemudian nyatakan perasaan dan emosi untuk meredakan ketegangan dan membentuk rasa percaya diri Anda. Jadi kalau kita bernegosiasi ya, Anda boleh loh menyampaikan perasaan dan emosi Anda sebatas itu wajar. Misalnya begini, mohon maaf saya tadi sempat mendengarkan apa yang beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Ibu gitu ya. Tapi menurut saya kalau saya mendengarkan kalimat semacam ini Bu, rasanya apakah ini tidak membuat orang menjadi jengkel? Misalnya begitu. Apakah tidak membuat orang menjadi begini? Itu saya loh ya, saya sendiri ketika mendengar tadi Bu, perasaan saya tuh langsung tiba-tiba begini Bu. Nah kayak gitu. Itu penting, tidak apa-apa, sebatas itu wajar. Bukan sesuatu emosi yang memang betul-betul emosi dan lalu marah dan kemudian frontal kita menunjukkan sikap, tidak seperti itu. Paham maksud saya nggih? Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, jangan Anda menggunakan teknik non-konvensional skill gitu. Jangan Anda menggunakan teknik-teknik yang salah. Teknik yang salah itu yang seperti apa, Ibu? Satu, ya, kita menunjukkan kepada lawan kita, lawan negosiasi kita, itu pengertian tentang pengertian yang salah, ya. Menunjukkan salah pengertian, maksudnya Ibu, ya. Itu dari maksud pihak lawan. Dengan perumusan ulang, ya, sebentar, Ibu belum bisa membantu. Ini saya selesaikan ya, tinggal satu slide saja ya, sebentar ya. Jangan menggunakan teknik non konvensional skill ya. Teknik non konvensional ini begini ya. Kadang-kadang ada loh negosiator lawan itu yang dia dengan sengaja itu menunjukkan salah pengertian gitu. Padahal dia sebenarnya paham gitu. Dia merumuskan ulang ya. Ya, dia merumuskan ulang dengan pertanyaan atau kesimpulan yang salah. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Dalam negosiasi kita tidak boleh menjebak sesuatu atau membuat situasi menjadi tidak nyaman hanya karena kita menunjukkan salah pengertian yang sebenarnya kita tidak melakukan tidak memahami salah kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan kita membesar-besarkan apa yang dikatakan oleh negosiator lawan gitu ya. Jadi
pahami sesuatu hal yang biasa. Misalnya dia mengatakan, saya tidak begitu berkenan ya dengan apa yang Bapak tawarkan misalnya. Lalu kita besar-besarkan. Anda kan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Nah, gitu, itu menimbulkan konflik gitu ya. Nah, ini tidak baik untuk hasil akhir negosiasi. Ingat bahwa tujuan dari negosiasi kita adalah untuk mencapai kesepakatan, mencapai kerjasama dengan win-win solution. Gitu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang overstatement seperti selalu, tidak pernah, tidak mungkin. Nah, kata-kata itu. Anda selalu begitu ya misalnya, padahal sebenarnya tidak selalu gitu ya. Saya tidak pernah, padahal sebenarnya belum tentu kayak gitu ya. Hal-hal yang keras-keras seperti ini itu namanya overstatement. Itu dilarang dalam proses negosiasi. Kemudian yang keempat, membuat gerakan yang tidak terduga. Ini tidak boleh, Bapak dan Ibu. Ya, ini bisa menggagalkan negosiasi kita. Misalnya, tiba-tiba kita berdiri, mengambil minuman, ya, atau kemudian membuka jendela, menunjukkan bahwa gerah, ya, atau kemudian kita membolak-balikkan buku kita, seakan-akan kita di situ menunjukkan ketidaksabaran kita dan seterusnya. Ya, gerakan-gerakan itu tidak terduga, tapi sangat mempengaruhi proses akhir gitu. Kemudian yang terakhir itu menghujani pihak lawan dengan banyak pertanyaan ya, atau bias ya, terlalu banyak informasi yang menimbulkan kebingungan-kebingungan. Nah, ini jangan Bapak Ibu. Jadi kita kalau akan membuat satu pertanyaan, simpan pertanyaan yang panjang, lalu kita potong dikit-dikit ya, tanyakan hal kecil-kecil gitu ya, tanyakan hal kecil-kecil sehingga dia akan menjawab dan kita akan menggiring pertanyaan itu ke arah tujuan akhir dari jawaban yang kita inginkan. Itu adalah teknik non konvensional yang tidak boleh, nanti Anda akan mendapatkan materinya utuh ya. Nah, mohon maaf Mas Gito, saya belum bisa membantu sebentar ya. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ya adalah satu, waspada terhadap pihak-pihak lain ya yang tidak terlibat di dalam negosiasi ini. Ya, oke Mbak. Oh gitu. Berarti gini aja Non, semuanya diaktifkan aja ya. Supaya kita langsung terlibat diskusi ya. Oke, saya lanjutkan hal yang harus diperhatikan ya, jangan waspada terhadap pihak-pihak lain. Yang kedua, tidak melibatkan personal atau pribadi ya. Kemudian yang ketiga, berusaha mempertahankan kepercayaan orang lain ya. Mempertahankan kepercayaan orang lain. Yang keempat, tindakan harus mendukung ucapan ya, gitu ya. Kemudian yang kelima, ekspresi nonverbal itu harus diperhatikan, betul-betul harus diperhatikan. Termasuk jarak komunikasi ini adalah nonverbal. Termasuk tempat yang dipilih, ya itu adalah nonverbal. Termasuk penampilan itu juga nonverbal. Dan ini sangat mensukseskan, berkontribusi, ya berkontribusi untuk mensukseskan negosiasi kita, ya. Kemudian ya oke, bentar.